Sebagai orang Kristen, saya sangat bersuka cita dan saya sangat bersyukur bisa dilahirkan dari keluarga Kristen dengan ajaran-ajaran yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas dimanapun kita berada pada saat ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap apa yang kita kerjakan pada hari ini. Amin. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini marilah kita sama-sama menanggapi salah satu Ustadz mualaf ini, yaitu Ustadz Agustan, di mana beberapa jam yang lalu saya melihat di channelnya bahwa ada sebuah video yang dia buat, dan di dalam video tersebut dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dia bertanya begini teman-teman, apakah darahnya Saifuddin Ibrahim sudah bisa dihalalkan atau masih belum? Karena menurut dia, ya, menurut mereka bahwa Pak Saifuddin saat ini sudah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Bahkan salah satu tokoh pemerintah, Mahfud MD, mengatakan bahwa Pak Saifuddin Ibrahim harus segera ditangkap, dan dia meminta kepada pihak penegak hukum untuk segera memproses kasus ini. Nah, teman-teman semuanya, anehnya di video tersebut, ya, ada berbagai komentar yang muncul dari sahabat-sahabatnya Agustan. Tetapi saudaraku, ya, komentar-komentar yang mereka berikan sungguh-sungguh menyakitkan, ya, karena saya rasa di ajaran kita tidak pernah diajarkan yang seperti itu. Nah, saudaraku yang berkati Tuhan, seperti apa cuplikannya dan seperti apa komentar-komentar dari sahabatnya, tetap di channel ini dan jangan kemana-mana. Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apakah pertanyaan ini, apakah sudah waktunya si Saifuddin ini dihalalkan darahnya? Yang pertama atas penghujatan terhadap iman dan Islam, lalu yang kedua juga menantang Carok, ya, Kiai kita Mahfud MD, dan masih banyak juga ya hujatan-hujatan yang dilemparkan yang tidak kita sebutkan. Pertanyaannya, ya, apakah perlu dihalalkan darah Saifuddin? Monggo silahkan dijawab di kolom di bawah ini, ya. Matur nuwun. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan dari Agustan ini, dimana di video tersebut tadi, ya, seperti yang kita tonton, dia membuat sebuah pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada sahabat-sahabatnya. Dia bertanya apakah darahnya Pak Saifuddin ini sudah bisa dihalalkan karena dia sudah kelewat batas, dia sudah menista agama Islam. Nah, setelah yang berkati Tuhan, seperti apa respon-respon dari sahabat-sahabatnya ini? Saya akan baca satu persatu komentar dari sahabat-sahabatnya ini. Ada yang bernama Cemong Nakal. Dia berkata bahwa 100% darahnya halal, ya. Ada juga dari Kahpi, sehat selalu kok, halal darahnya Saifuddin Ibrahim. Ada juga yang bernama Wulandari, si Udin sudah keterlaluan dan sudah kelewat batas. Ini komentarnya sangat lucu-lucu, ya, tapi isinya semua hujatan, ya, kebencian semua. Nah, yang terakhir ini ada yang bernama Jeki, ya. Saifuddin bukan lagi halal darahnya, ya, tetapi diiris-iris pun otongnya pun halal, ya. Jadi kawan-kawan, ada banyak sekali komentar-komentar orang ini, ya. Ada yang mengatakan serahkan kepada pihak yang berwajib,
Ada juga yang mengatakan halal darahnya, dan kebanyakan di sini ya mereka mengatakan bahwa darahnya Saifuddin Ibrahim ini sudah bisa dihalalkan seperti yang diucapkan oleh Agustan ya. Mereka akan menjawab pertanyaan Agustan ini ya, bahwa darahnya Saifuddin ini sudah bisa dihalalkan. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa sebagai orang Kristen saya sangat bersuka cita dan saya sangat bersyukur bisa dilahirkan dari keluarga Kristen dengan ajaran-ajaran yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia mengajari kita untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi ya. Tidak seperti yang lainan ini ya. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus ya, maka apapun yang terjadi yang akan mengguncang kita, yang akan menghantam pribadi kita, maka kita anggap itu semuanya seizinnya Tuhan ya. Dan tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya. Apalagi membunuh seseorang, menghalalkan darah seseorang, buat apa ya? Untuk apa kita melakukan itu? Itulah bedanya ya, saya katakan bedanya ajaran Tuhan kita Yesus ini ya. Ketika Dia mengatakan, ketika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Dan saya rasa tidak ada satupun yang bisa, dan tidak ada satupun ajaran yang seperti ini ya. Makanya tadi saya mengatakan bahwa saya sangat bersuka cita karena bisa dilahirkan di ajaran yang seperti ini. Saudaraku yang berkati Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa berbahagialah karena kamu dianiaya karena namaku ya. Itulah ajaran Tuhan kita Yesus ini ya. Dia menyuruh kita untuk berbahagia ketika kita dianiaya hanya karena namanya ya. Kalau menurut pribadi kita atau kalau kita pakai logika kita, memang kita katakan bahwa ajaran ini aneh ya. Tetapi kalau kita renungkan ya, bahwa ajaran ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi saudaraku yang berkati Tuhan ya, ada banyak kejadian yang kita alami selama ini ya. Ketika Pak Yahya Waluni mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan ya, apakah sudah dihukum dengan seberat-beratnya? Apakah ada reaksi dari umat Kristen? Tidak ada ya. Yang ada adalah mendoakan ya, memaafkan ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di salib itu ada jin kafir. Apakah ada orang Kristen yang ngamuk-ngamuk, dia mau berjilid-jilid ketika Tuhannya dihina? Tidak ada ya. Karena Tuhan berkata, berbahagialah ketika kamu dianiaya karena namaku. Jadi itulah ajaran yang sebenarnya. Itulah ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran kasih ya. Karena Dia adalah kasih. Nah, saudara yang berkati Tuhan, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk memberikan support kepada saya dengan cara subscribe, like, dan komen video ini serta bagikan ya di media sosial teman-teman semuanya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.